Dilema Pioli saat AC Milan kontra Sampdoria di Liga Italia. Rafael Leao dan Theo perlu istirahat. Stefano Pioli harus berpikir keras saat AC Milan akan bermain tandang kontra Sampdoria di Liga Italia Serie A 2022-2023. Rafael Leao dan Theo Hernandez perlu istirahat. Dua Sampdoria melawan AC Milan pekan ke-6 Liga Italia Serie A akan berlangsung pada hari Minggu 11 September 2022 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Luigi Ferraris. AC Milan baru saja menjalani dua laga berat secara beruntun saat menghadapi Inter Milan di Liga Italia dan RB Salzburg di Liga Champions. Manajer AC Milan Stefano Pioli harus memikirkan beberapa rotasi menjelang pertandingan tandang mereka melawan Sampdoria akhir pekan ini. Dikutip dari Football Italia, Malik Thiaw, Astor Frank, dan Yassine Adli belum melakukan debut dan keduanya tidak ada dalam daftar skuad Liga Champions. Tetapi itu otomatis berarti menjadi starter di pertandingan Liga berikutnya. Pioli sudah memikirkan alternatif yang ia percayai, Simon Kjaer sebagai bek tengah, Tommaso Pobega di lini tengah, dan Rade Krunic seketika ia kembali serta Brahim Diaz sebagai playmaker. Namun hasil imbang 0-0 melawan Sassuolo menunjukkan bahwa berputar secara massal dapat menyebabkan masalah dengan ritme dan keorganisasian. Ante Rebic akan segera kembali dan dia sangat penting karena Oliver Giroud dan Rafael Leao perlu istirahat. Dan pemain Kroasia itu dapat menggantikan kedua peran tersebut. Divock Origi mengumpulkan menit bermain dan bersaing sebagai penyerang tengah awal. Sementara Theo Hernandez dan Ismail Benacer juga perlu istirahat segera. Rossoneri berada di posisi 3 klasemen di bawah Napoli dan Atalanta. Sang pemuncak klasemen Atalanta memiliki 13 poin dan posisi kedua ada Napoli yang memiliki poin yang sama dengan AC Milan. Gagal menang lawan RB Salzburg, Stefano Pioli keluhkan hal ini. Stefano Pioli menyesal setelah AC Milan mengawali kampanye Liga Champions mereka dengan hasil imbang 1-1 dengan RB Salzburg. Tetapi mengakui kekalahan Chelsea membuktikan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah di kompetisi ini. Grup ini terbukti lebih sulit diprediksi daripada yang diperkirakan sebelumnya, karena Chelsea dikalahkan 1-0 saat tandang ke Dinamo Zagreb dan Rossoneri harus bangkit untuk bermain imbang 1-1 dengan RB Salzburg. Noah Okafor membuka skor untuk tuan rumah sebelum kemudian Alexis Saelemaekers mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari Rafael Leao. Pemain Portugal itu hampir saja mencetak gol di menit akhir, namun sayangnya bola sepakannya membentur tiang gawang. Ini hasil yang cukup bagus dengan performa yang cukup, tapi bukan performa level tinggi. Jika Anda tidak meningkatkan kualitas dan tempo, itu akan membawa bahaya. Kami pulih dari awal yang buruk. Mereka memulai dengan lebih baik. Kami harus melakukan yang lebih baik lagi, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Itu adalah pertandingan yang sulit dan berjuang keras melawan lawan yang kuat. Kami menginginkan kemenangan, tetapi kami tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Para pemain tahu kapan mereka melakukannya dengan baik. Hari ini, terutama di awal, kami selalu berada di urutan kedua dalam penguasaan bola. Dan Salzburg mampu melakukan serangan balik yang cepat. Mereka menciptakan situasi berbahaya, begitu juga kami. Tetapi kami tidak cukup tajam dalam menguasai bola terakhir. Saya pikir kami terlalu lambat dalam konstruksi, karena Salzburg tidak menekan secara agresif seperti yang kami harapkan. Dan kami bisa menciptakan lebih banyak peluang dengan mengubah serangan. Saya ingin melihat tim lebih kompak, tidak terlalu tegang. Dan itu akan memungkinkan kami untuk bermain lebih banyak di separuh lapangan mereka. Milan memiliki 65,1% penguasaan bola di Salzburg, tetapi pada akhirnya tidak menciptakan banyak peluang mencetak gol yang jelas. Kami menderita dalam serangan balik karena saya pikir kami tidak melakukan transisi dengan benar, dan mereka selalu menekan bek sayap kami dengan seorang gelandang. Saya pikir itu bukan karena mereka menekan kami di lini tengah, dan lebih banyak, dan karena kami tidak bergerak cukup cepat, tidak memilih umpan yang tepat. Chelsea dikejutkan oleh kekalahan tandang 1-0 dari Dinamo Zagreb, sehingga tim Kroasia secara mengejutkan berada di puncak grup Liga Champions ini. Hasil di Zagreb sejujurnya mengejutkan, tetapi itu harus mengajari kita semua bahwa dalam sepak bola tak ada pertandingan yang mudah.
kami tahu Salzburg adalah tim yang tangguh. Mereka tidak terkalahkan di kandang musim lalu di Liga Champions, bahkan melawan Bayern Munchen. Pertandingan kami berikutnya adalah di Zagreb, dan kami tahu itu akan menjadi ujian yang sulit. Tambah dari Pioli, Sergio Des melakukan debutnya untuk Milan malam ini, tetapi Divock Origi masih terlihat sangat lemah setelah tiba dari Liverpool dengan cedera. Des masih mengenal tim, tetapi dia memiliki dorongan menyerang yang bagus. Origi membutuhkan waktu bermain untuk mendapatkan kecepatan, tetapi dia memiliki umpan yang sangat bagus untuk Brahim Diaz. Pobega menunjukkan karakteristiknya yang biasa, fisiknya, determinasinya, dan juga memiliki beberapa tembakan ke gawang. Tutup dari Pioli. Dengan hasil imbang di laga tandang ini, AC Milan untuk sementara berada di posisi kedua klasemen grup E Liga Champions. Giorgio Chiellini sebut 3 pemain AC Milan yang berada di level lain. Sebagai juara bertahan Serie A, AC Milan tidak bisa begitu saja dicoret dari kandidat peraih gelar Scudetto musim ini. Melihat performa Rossoneri sejauh ini cukup masuk akal jika Milan masih menjadi salah satu tim unggulan. Hal senada juga diungkapkan oleh pemain legendaris Juventus, Giorgio Chiellini, yang menyebut bahwa Milan telah berkembang dari musim lalu. Bek juara Euro itu juga menyoroti bahwa ada 3 pemain AC Milan yang berada di level lain. Setelah Anda memenangkan gelar, ada 2 pilihan. Apakah Anda memiliki perut yang kenyang dan memulai dengan buruk, atau terus menjadi lebih baik? Milan terus berkembang, ucap Chiellini saat ditanya perihal kans Milan mempertahankan gelarnya. Dilansir dari Sky Italia, mereka memiliki 3 pemain di level lain, yaitu Leao, Theo, dan Maignan. Lalu ada juga yang tumbuh seperti Kalulu, Tomori, dan Tonali. Tandas dari Chiellini, apa yang dikatakan Chiellini mungkin memang benar, karena baik Leao, Theo, dan Maignan adalah pemain yang paling konsisten dan banyak merubah jalannya pertandingan musim ini. Diogo Dalot merasa berutang budi pada Stefano Pioli. Sejak kepulangannya ke Manchester United dari AC Milan, Diogo Dalot telah menjelma menjadi seorang bek sayap yang tangguh. Pemain sepak bola Portugal itu sering menjadi pilihan pertama para pelatih setan merah dari era Rangnick dan kini Ten Hag. Performa menawan Dalot berperan besar dalam kemenangan Manchester United atas Arsenal dengan skor 3-1 akhir pekan kemarin. Media Milan News berkesempatan untuk mewawancarainya seusai kemenangan besar itu. 33 pertandingan di Milan memungkinkan Anda menjadi bek kanan starter Manchester United di Liga Inggris. Apa yang Anda tingkatkan selama pengalaman Italia Anda? Saya menghabiskan tahun yang fantastis di Italia. Dengan Pioli saya telah berkembang pesat, terutama dari sudut pandang mentalitas. Jika saya bek yang lebih baik, saya berutang budi padanya, ucap Dalot kepada Milan News. Sepak bola Italia berbeda dari Liga Premier, dan saya harus beradaptasi hanya dalam 1 tahun, dan bermain di Serie A telah banyak membantu saya. Waktu bermain dalam 2 tahun terakhir di sini di Manchester telah berkembang, dan akibatnya harga diri saya juga meningkat. Dengan David Calabria, Anda harus berjuang untuk jersey starter yang tidak sederhana. Di klub seperti AC Milan, pasti ada persaingan karena tim terbesar selalu memiliki 2 pemain untuk setiap posisi. Saya belajar banyak dari David, dan ini adalah bukti kualitas skuad Milan. Saya senang mereka memenangkan gelar tahun lalu karena Rossoneri adalah tim yang fantastis. Bisakah Anda memberitahu kami tentang Zlatan, pemain hebat yang mentalitas pemenang yang hebat, dan berkat dia saya belajar banyak. Benarkah Anda ingin bertahan di Milan di musim panas 2021 lalu? Milan adalah klub hebat dan saya menyukai musim saya bersama Rossoneri, tapi itu bukan hanya terserah saya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk tetap di United, dan itu adalah keputusan yang tepat. Tutup dari Diogo Dalot.